Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amira Jasmine Asyifa dan teman-teman saya. Saya Arvina Larasati dan saya Naila Adisa Ramadanti. Di sini kami bertiga ingin menjelaskan tentang organisme pengganggu tanaman atau yang biasa disebut sebagai OPT. Yuk kita simak sama-sama videonya. Apa sih OPT itu? Jadi, OPT itu adalah semua organisme yang dapat menyebabkan dan menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia, atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya. Penanggulangan dan pengendalian terhadap OPT harus dilakukan secara cepat dan tepat, agar tidak menimbulkan permasalahan lain. OPT itu terdiri dari hama, penyakit, dan gulma. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang hama. Hama adalah hewan yang dapat merusak tanaman secara langsung. Serangan hama ini sangat terlihat jelas dan dapat memberikan kerugian yang besar apabila terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, penyakit. Biasanya penyakit pada tanaman masih bisa ditanggulangi dan tidak memberikan efek serius apabila varietas tersebut toleran terhadap penyakit yang menyerangnya. Namun, ada juga penyakit yang memberikan efek serius pada tanaman dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Umumnya, gejala penyakit memiliki efek menular yang sangat cepat. Yang ketiga, gulma. Gulma adalah tumbuhan liar yang tidak diinginkan tumbuh dan bersifat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan. Gulma ini sebagai kompetitor penyerap nutrisi daerah perakaran tanaman. Apabila pertumbuhan gulma lebih cepat dibandingkan tanaman, maka sudah dapat dipastikan tanaman tersebut akan mengalami pertumbuhan yang tidak optimal. Selanjutnya, hama yang sering menyerang tanaman sawi pertama ulat tanah. Ulat tanah memiliki siklus hidup 6-8 minggu aktif pada sore dan malam hari. Ulat tanah menyerang akar tanaman sawi sehingga tanaman menjadi layu, menguning, bahkan akan mati. Yang kedua, ulat perusak daun. Dari namanya saja kita pasti tahu ulat ini menyerang daun sawi. Hama ini aktif pada malam hari, sedangkan pada siang hari bersembunyi di bawah permukaan daun bagian bawah. Hama ini sering muncul pada saat musim kemarau. Gejala yang sering timbul adalah permukaan daun akar rusak, daun berlubang, dan tidak beraturan, serta daunnya akan kering. Cara pengendaliannya, pertama, kita dapat menjaga kebersihan lahan sekitar tanaman dan sanitasi. Yang kedua, mengambil ulat lalu membunuhnya. Ketiga, membersihkan lahan dari gulma dan sisa tanaman yang dijadikan tempat bertelur hama. Yang keempat, melakukan penyemprotan insektisida dengan takaran dosis tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengendalian gulma. Teknik pengendalian gulma dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pertama, dengan cara pencegahan. Pencegahan juga dapat dilakukan melalui upaya-upaya seperti pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Kemudian, penyeleksian atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada alat-alat pertanian atau kebun. Penggunaan pupuk kandang yang sudah matang agar dapat mencegah kontaminasi dari biji gulma. Kemudian, pencegahan pengangkutan tanaman, tanah maupun benda yang memberikan potensi pemindahan biji gulma maupun gulma ke lahan budidaya. Cara yang kedua yaitu pengendalian secara fisik atau mekanis. Pengendalian ini dilakukan dengan alat-alat pertanian atau kebun melalui kegiatan pengolahan tanah, pembabatan atau pemangkasan, penggenangan, pembakaran, dan penggunaan mulsa. Cara yang ketiga yaitu pengendalian secara kimiawi. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan menggunakan herbisida. Cara ini efektif dilakukan karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Namun, penggunaan herbisida secara terus-menerus pada lahan pertanian berdampak merugikan seperti terjadinya pergeseran gulma dominan, resistensi beberapa jenis gulma, gangguan kesehatan pemakai, serta keracunan pada tanaman dan hewan peliharaan. Cara yang keempat adalah pengendalian secara biologi. Pengendalian ini dilakukan karena setiap spesies gulma mempunyai musuh alami.
Pengendalian gulma dilakukan dengan menekan populasi gulma dengan musuh alami seperti insekta, fungi, ternak, ikan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan gulma sudah tidak lagi merugikan. Apabila keadaan ini dapat dipertahankan, usaha pengendalian lain tidak diperlukan.